Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Marcelina Tumundo. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana saat ini tengah terjadi militer Iran pada Minggu dini hari melancarkan serangan ke Israel dengan mengirim puluhan drone tempur ke sejumlah wilayah udara Israel. Seperti dikutip dari media Iran, sebanyak 50 drone tempur telah diterbangkan ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Sebelumnya Garda Revolusi Iran atau IRGC telah mengeluarkan pernyataan untuk melancarkan operasi serangan dengan meluncurkan drone dan rudal besar-besaran ke Israel. Hal tersebut dilakukan sebagai reaksi atas kejahatan Israel yang menargetkan konsulat Iran di Suriah pada 1 April lalu. Drone yang diluncurkan Iran ke sejumlah wilayah di Israel menurut sejumlah sumber dilengkapi dengan bahan peledak. Adapun sejumlah negara di kawasan Timur Tengah telah menutup wilayah udara mereka setelah Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan udara ke Israel. Sebelum serangan balasan dari Iran pada 14 April ini pemirsa, Iran telah memperingatkan kepada negara lain yang membiarkan wilayah udara mereka dilewati serangan udara Iran akan berpotensi terjadi serangan balik dari Israel. Pada Sabtu dini hari, pemirsa, Iran meluncurkan serangan drone ke Israel. Maksud kami pada Minggu, hari ini dini hari, pihak Iran meluncurkan serangan drone ke Israel langsung dari wilayahnya. Hal ini pun menandai peningkatan besar dari perang yang telah berlangsung lama pada pertikaian antara kedua negara yang juga turut terjadi di regional negara tersebut. Berdasarkan laporan dari media setempat, pemirsa, dilaporkan bahwa suara sirene dan ledakan ini terdengar di udara-udara wilayah yang diduduki oleh Israel, di mana militer Israel berupaya untuk mencegat objek-objek yang terlihat di udara Israel. Pemirsa, militer Iran pada Minggu dini hari melancarkan serangan ke Israel dengan mengirim puluhan drone tempur ke sejumlah wilayah udara Israel. Seperti dikutip dari media Iran, sebanyak 50 drone tempur telah diterbangkan ke ibu kota Israel di Tel Aviv. Sebelumnya Garda Revolusi Iran atau IRGC telah mengeluarkan pernyataan untuk melancarkan operasi serangan dengan meluncurkan drone dan rudal besar-besaran ke Israel. Hal tersebut dilakukan sebagai reaksi atas kejahatan Israel yang menargetkan konsulat Iran di Suriah pada tanggal 1 April lalu, di mana dalam kejadian ini pemirsa turut menewaskan ada sebanyak 2 jenderal dari Garda Revolusi Iran. Drone yang diluncurkan oleh Iran ke sejumlah wilayah di Israel ini menurut sejumlah sumber dilengkapi dengan bahan peledak.
Sejumlah negara-negara di kawasan Timur Tengah sudah menutup wilayah ruang udara mereka ketika Garda Revolusi Iran melepaskan serangan udara ke wilayah pendudukan Israel pada akhir pekan ini. Inilah pemirsa perkiraan pergerakan rudal yang ditembakkan dari pihak Iran ke wilayah Israel atau tepatnya di Tel Aviv. Dan pihak IRGC atau Garda Revolusi Iran juga telah memastikan bahwa pesawat-pesawat nirawak hanya menyasar target militer. Tidak ada target sipil yang dituju oleh pesawat nirawak atau serangan Iran tersebut. Dan pemirsa, di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Islam Iran telah mengeluarkan pernyataan pers yang mengatakan bahwa berkaitan dengan perkembangan hari ini serta langkah defensif dan sah Republik Islam Iran terhadap pangkalan militer rezim Zionis Israel, Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengeluarkan pernyataan bahwa pada 14 April 2024, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menjalankan hak wajarnya untuk membela diri seperti yang diatur dalam pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan serangan ini pemirsa sebagai tanggapan pembalasan terhadap agresi militer berulang-ulang oleh rezim Zionis yang menyebabkan kesyahidan para penasihat militer resmi Iran yang resmi hadir di Suriah atas undangan dari pemerintah Suriah dan beraktivitas di sana. Langkah serangan hari ini pemirsa 14 April 2024 menurut pihak Iran adalah sebagai pembalasan secara khusus terhadap serangan militer rezim Zionis tanggal 1 April 2024 terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah. Menurut pemerintah Iran, Republik Islam Iran mempergunakan kesempatan ini untuk menekankan kembali kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dan tujuan Piagam PBB serta hukum internasional. Iran juga menegaskan tekad tegasnya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai bentuk penggunaan ilegal, kekuatan, dan agresi. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan pengamat Timur Tengah Ana Nurdin. Kita akan berbincang terkait dengan serangan Iran terhadap Israel. Bagaimana dampaknya untuk kawasan dan bagaimana kemudian Indonesia harus menyikapi kejadian ini. Kita sapa Pak Anan, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Anan, hari ini pihak Iran telah secara resmi mengumumkan serta melakukan serangan ke Israel. Bagaimana Anda melihat kejadian ini atau serangan ini? Apa yang kemudian dampak atau eskalasi yang bisa terjadi khususnya di kawasan Timur Tengah? Ya, saya kira pertama bahwa seluruh dunia kecuali Israel dengan sekutunya terutama Amerika Serikat ini akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Iran dalam hal ini. Dengan alasan tadi yang diungkapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara Islam Iran. Tetapi selain itu bahwa ada hal-hal yang lebih penting yang harus diperlihatkan oleh negara kuat seperti Iran di Timur Tengah. Karena selama ini memang yang ditunggu-tunggu langkah-langkah dari negara-negara kuat di Timur Tengah adalah hal seperti ini. Walaupun mungkin sebenarnya Iran sebetulnya sudah melakukan hal-hal yang persis tetapi tidak secara langsung, yaitu melalui Hizbullah dan melalui Houthi dari Yaman.
Tetapi apapun yang terjadi yang dilakukan oleh Israel itu kalau menurut saya sudah di luar batas kemanusiaan dan di luar batas hukum-hukum politik internasional, termasuk juga mungkin bisa kita katakan hukum-hukum perang internasional, di mana ini perang sudah sangat melebar. Dari sebelumnya serangan hanya mencapai di Libanon, tetapi Benjamin Netanyahu melakukan kesalahan dan sebagainya. Tapi saya pikir mereka tidak akan tidak akan diam ketika Iran sekarang melakukan serangan balik. Saya pikir Amerika Serikat tidak akan diam. Mungkin mereka akan melakukan langkah-langkah diplomatik, tetapi kalau mereka sampai melakukan serangan balik ke Iran atau melakukan bom bandir ke Iran, saya pikir ini akan menjadi pelebaran perang yang sangat luar biasa gitu, yang sangat luar biasa. Kemudian dampak yang kedua, saya pikir bahwa dengan adanya Iran melakukan serangan balik ini, yang paling penting adalah memperlihatkan bahwa masih ada negara kuat di Timur Tengah, masih ada negara-negara di kawasan di situ yang merasa tidak takut kepada Israel. Tidak hanya diam, tidak hanya menunggu, tidak hanya membiarkan. Kita tahu sekarang seluruh dunia sudah mengutuk Israel. PBB juga sudah melakukan sudah mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Tapi dalam hal ini Israel sama sekali tidak melihat, tidak mendengar, tidak taat kepada aturan-aturan internasional. Maka saya pikir langkah Iran ini sekali lagi langkah yang tepat, langkah yang harus dilakukan sebenarnya agar apa-apa yang dilakukan oleh Israel ini minimal mereka itu bisa menahan sedikit, ya, bisa menahan sedikit. Ini sekarang sudah sudah ke hampir 189 hari lebih, ya, perang terus berlangsung dengan korban di atas 32.000 orang. Saya pikir ini sudah di atas jalan yang sewajarnya yang dilakukan oleh Israel dalam hal ini untuk meluluhlantakkan jalur Gaza dan Palestina secara umum. Jadi bisa dikatakan Iran ini sendiri bisa menjadi lawan yang cukup imbang untuk Israel yang selama ini terus melakukan gempuran ke negara-negara lain seperti Palestina, begitu Pak Anan? Saya pikir dua negara ini mempunyai keseimbangan terutama dalam hal kekuatan. Harus atas seizin dari Amerika Serikat. Nah, hal ini saya pikir yang sama sekali tidak terbaca kekuatan militernya oleh Israel itu, karena memang negaranya kita tahu tertutup, kemudian juga sangat benar-benar tidak bisa terbuka seperti negara-negara yang lain. Maka saya pikir itu yang menjadi yang paling ditakuti sekarang itu adalah Iran oleh Amerika Serikat dan apalagi oleh Israel. Maka langkah melakukan serangan balik ini minimal menjadi semacam bargaining position untuk Palestina Gaza, untuk kawasan negara-negara selain Israel di Timur Tengah, bahwa masih ada negara kuat yang bisa melakukan perlawanan yang setimpal kepada Israel, dan ini saya pikir akan menjadi bahan pertimbangan bagi Israel untuk melakukan serangan-serangan ke depannya. Artinya dia tidak melakukan langkah-langkah militer yang semena-mena, yang tanpa pertimbangan, seolah-olah dia di atas hukum internasional. Nah, dengan adanya serangan balik dari Iran ini, saya pikir Israel akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama ke depannya. Pak Anan, dengan adanya serangan dari Iran, ini bisa dikatakan serangan yang pertama diklaim sebagai balasan setelah kejadian tanggal 1 April kemarin. Nah, situasi di Israel kalau bisa Anda analisis seperti apa? Apakah mereka dalam suasana yang percaya diri untuk bisa menghadapi serangan dari Iran, atau kemudian ada semacam kepanikan begitu? Bagaimana Anda menganalisa serangan Iran terhadap Israel? Kepanikan yang sangat luar biasa, baik di kawasan di kalangan para pejabat dan kabinet perang, ataupun apalagi di kawasan di kalangan sipil, ya. Di kalangan sipil ini merupakan ketakutan yang sangat luar biasa, di mana banyak beberapa kota yang sudah dikosongkan, yang sudah dievakuasi, yang mereka mengantisipasi dengan berbagai cara. Dan kepanikan itu juga terjadi di kalangan kabinet, di kalangan pemerintahan Israel, karena mereka dengan sangat gegabah melebarkan perang direct kepada Iran. Ini saya pikir kalau sebelumnya mungkin
dia menyerang Hizbullah itu kan bukan tidak bisa kita katakan tidak mewakili negara. Houthi juga tidak mewakili negara. Hizbullah mewakili sebuah organisasi yang ada di kebetulan ada di Lebanon. Memang benar disebut oleh Iran akan terjadi. Tetapi secara psikologis mereka sudah siap untuk menerima serangan Israel karena memang mereka dalam diri rakyat Palestina dan Gaza ini mereka merasakan dirinya sedang dalam kondisi perang. Ini berbeda dengan rakyat Israel. Rakyat Israel itu datang ke Israel dari berbagai negara, mereka migrasi ke sana untuk mencari kehidupan. Maka ketika ada sebuah kepanikan, rasa ketakutan, ini dampaknya sangat luar biasa. Ini sebetulnya poin ini yang dimanfaatkan oleh Benjamin Netanyahu ketika serangan pada 7 Oktober lalu yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan Israel yang mencapai 1000-an orang itu, ini mengakibatkan dampak ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, sebetulnya Benjamin Netanyahu ingin seperti melindungi rakyatnya sendiri bahwa saya bisa melindungi kalian. Tetapi dampaknya sekarang ketika perang melebar, maka kepanikan akan terjadi di seluruh kawasan Israel. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa dalam hal ini Iran menjadi sebuah negara yang sangat bijak, bahwa Iran hanya akan menargetkan markas-markas militer, basis-basis militer Israel, tidak menargetkan pemukiman dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian, yang mengikat beberapa negara di Timur Tengah untuk tidak melakukan serangan militer kepada Israel. Bahkan mereka diminta semacam memberikan jaminan keamanan kepada eksistensi Israel, tidak melakukan gangguan-gangguan yang signifikan, apalagi yang sifatnya itu bisa kita katakan sifatnya serangan militer. Maka ini tidak akan terjadi. Karena beberapa negara di antara mereka itu memang terikat perjanjian politik yang sangat kuat dengan Amerika Serikat sebagai negara pengawas daripada Israel dalam hal ini. Maka saya pikir negara-negara di Timur Tengah yang lain tidak akan ada yang tidak akan ada kepada Israel. Itu adalah bahwa kalau sampai itu terjadi, maka ini yang dikhawatirkan oleh orang terjadi perang dunia ketiga. Area di Timur Tengah akan semuanya bergejolak dan perang tidak akan bisa lagi dikendalikan seperti itu. Mungkin kalau sampai negara Timur Tengah lain selain Iran ini melakukan serangan kepada Israel, maka ini akan menjadi perang Arab Israel yang keempat gitu ya. Setelah terakhir kita tahu tahun 67 ada perang singkat 6 hari. Nah, mungkin setelah itu mereka akan melakukannya lagi kalau sampai. Tapi saya yakin negara-negara Timur Tengah yang lain tidak akan melakukan serangan seperti Iran, karena Iran mempunyai alasan kuat untuk melakukan serangan dengan adanya serangan terhadap diplomatik mereka di Suriah. Maka ini menjadi alasan kuat bagi mereka. Oleh Qatar dengan Mesir ini sudah pembelaan atau masuk secara militer selain Iran, seperti yang sekarang dilakukan oleh Iran sekarang ini. Nah, maka dampaknya ini akan sangat besar sekali kepada Israel, di mana Israel tidak akan lagi dengan semena-mena melakukan serangan membabi buta dengan melakukan genosida di jalur Gaza. Maka saya pikir bargaining position akan meningkat baik secara militer dan akhirnya secara politik juga akan meningkat, karena ketika Iran masuk secara militer maka otomatis selanjutnya itu akan masuk juga secara politik, akan menarik Iran untuk masuk secara politik. Jadi saya pikir Iran sekarang secara tidak langsung masuk untuk ke politik di Timur Tengah secara keseluruhan, yaitu di Palestina wabil khusus gitu. Ini akan menggunakan serangannya ini dengan drone. Maksudnya negara Irak, Suriah dan dan Lebanon ini adalah salah satu 3 negara di kawasan yang sangat dekat secara politik kepada Iran. Maka kalaupun misalnya selanjutnya setelah serangan udara akan melakukan serangan darat, saya pikir itu sangat memungkinkan karena jalurnya itu sudah sangat terbuka. Mungkin memang kalau untuk melalui jalur yang lain seperti dari kawasan Arab Saudi memang tidak mungkin ya. Tetapi kalau dari lewat Irak, lewat Suriah, dari jalur atas lewat Lebanon, saya pikir ini akan sangat terbuka sekali. Nah, ini keputusan kedepannya memang ada di sejauh mana bergaining politik antara Iran dengan Amerika Serikat, karena bagaimanapun ini pasti Amerika Serikat tetap akan menjadi negara pembackup, negara penjaga Israel yang mereka sampai kapanpun akan mereka bela gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini juga yang menentukan adalah masa depannya Israel. Ya, kalau Israel misalnya masih tetap melakukan serangan-serangan balik kepada Iran, ya, kepada semua fasilitas-fasilitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.